Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Abu Dhabi terus memantau perkembangan insiden ledakan kapal tugboat Musafah II di perairan sekitar Selat Hormuz yang menyebabkan sejumlah awak kapal menjadi korban, termasuk warga negara Indonesia, WNI. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Jude Nugraha menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut pada 6 Maret 2026. Sehari setelahnya, pada 7 Maret 2026 pukul 20.00 waktu setempat, KBRI menerima keterangan dari salah satu WNI yang selamat, Saudara AEN, yang merupakan penumpang sekaligus engineer di kapal Musafah II. Berdasarkan keterangan tersebut, insiden diketahui bermula dari kapal kontainer Safen Prestige yang mengalami kerusakan di perairan Oman dekat Selat Hormuz. Perusahaan Safen Provider kemudian menugaskan kapal Musafah II untuk melakukan pemeriksaan sekaligus upaya perbaikan, katanya, baru-baru ini. Kapal Musafah II yang membawa 7 awak kapal dan 6 teknisi berangkat dari Ras Al Khaimah, Persatuan Emirat Arab pada 5 Maret 2026 sore hari. Kapal tersebut kemudian tiba di lokasi kapal Safen Prestige sekitar pukul 20 waktu setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kapal Safen Prestige dinilai tidak dapat diperbaiki di lokasi karena tidak memiliki suplai listrik. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan penarikan kapal atau towing, jelas Juda. 6 teknisi, termasuk KEN, kemudian naik ke kapal Safen Prestige untuk membantu proses persiapan penarikan. Sementara itu, awak kapal lainnya tetap berada di kapal Musafah II. Sekitar pukul 2 dini hari pada 6 Maret 2026, saat proses persiapan penarikan hampir selesai, kapal Musafah II dilaporkan mengalami ledakan. Ledakan tersebut menyebabkan kebakaran hebat di kapal, termasuk pada bagian anjungan. Pemerintah Provinsi, Pemprov, Sulawesi Barat, Sulbar, menggelar High Level Meeting, HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, tingkat provinsi yang dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka, SDK, Selasa, 10.3. Pertemuan ini dihadiri seluruh perwakilan 6 pemerintah Kabupaten Sesulbar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Kegiatan tersebut mengangkat tema, kolaborasi dan sinergi TPID Sulbar menjaga stabilitas harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, HBKN, Ramadan dan Idul Fitri 2026. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian penting pemerintah karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Sulbar dirancang melalui 2 arus utama, yakni memperkuat sektor unggulan daerah sekaligus mengembangkan industri pengolahan dan UMKM. Ekonomi Sulbar kita rancang dalam 2 arus utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 46% terhadap PDRB. Kedua, mengombinasikannya dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat, ujar Suhardi Duka. Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar komoditas daerah seperti CPO, biji kakao dan jagung masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Melalui pengembangan industri pengolahan, diharapkan nilai ekonomi produk tersebut bisa meningkat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Meski industri pengolahan berskala besar belum sepenuhnya berkembang, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM agar pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar bertumpu pada ekonomi rakyat. Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, MOJ, Muchlasin, menyampaikan terkait perkembangan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan, Sulsel. Ia menyebut, jika kinerja perbankan di Sulsel pada posisi Januari 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana total aset, DPK, dan kredit perbankan tumbuh masing-masing sebesar 5,90%, 7,83% dan 5,56% year-on-year, ucapnya, di Learning Center kantor OJK Sulselbar pada Senin 9 Maret. Lebih lanjut, ia mengatakan, kinerja intermediasi relatif cukup tinggi dengan LDR 119,11%. Namun tetap didukung dengan kualitas kredit atau NPL di level yang terkendali yakni 3,76%, paparnya. MOJ. Muchlasin turut menyampaikan terkait kredit lapangan usaha yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran total Rp38,21 triliun, pertanian,
perburuan dan kehutanan 15,80 triliun rupiah, industri pengolahan 8,32 triliun rupiah, dan konstruksi 4,97 rupiah. Ada pula real estate, usaha persewahan dan jasa perusahaan 3,83 triliun rupiah, jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan 3,75 triliun rupiah, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 3,39 triliun rupiah, lalu ada listrik, Kita merasa dirugikan sekali, betul itu. Katanya bayar pajaknya cuma 100.000. Ternyata tidak 100.000, kita bayarnya di parkir. Cuma ini ada kesalahan, karena PD Parkir selama ini dianjurkan kita ini bayar di PD Parkir. Padahal itu parkiran di dalam itu. Itu wewenangnya Bapenda. Bukan wewenangnya PD. Tapi kami ini terus, di rupnya sudah ketemu katanya bayar aja di PD Parkirnya. PD Parkirnya nanti bayarnya di Bapenda. Tapi mungkin bayarnya tidak sesuai. Katanya sesuai. Itu selama ini aktif yang membayar, Pak. Enggak, kami satu sama tidak pernah nunggak apa itu. Boleh cek, tidak pernah nunggak. Oh, infonya orang PD Parkirnya yang meminta ke kita bahwa bayar ke PD Parkir aja. Ya, PD Parkirnya nanti yang bayarnya pajaknya di Bapenda. Tapi mungkin PD Parkirnya tidak sesuai bayarnya, mungkin 100.000. Padahal itu sudah terjadi dari 2024 loh Pak, dengan narasi pada saya RDP kemarin itu di mana tahun 2024 sampai 2026 satu sama cuma membayar 100.000 per bulan. Iya, itu tidak benar. Oh, tidak benar itu Pak ya? Boleh konfirmasi saja sama PD Parkir. Selama ini kami satu sama dandak itu bayarnya berapa per bulan? 1 juta, tidak 100.000. Oh, bukan 100.000 Pak ya? 1 juta per bulan, 1 juta, bukan. Justru itu banyak yang beberapa hari ini.